Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menyusun bagian-bagian pokok teks eksplanasi, kemudian menyajikan hasil teks eksplanasi. Nah, anak-anak, ciri-ciri dari teks eksplanasi, coba kalian perhatikan dulu ya. Yang pertama, bagian atau struktur itu sama saja, hanya saja penggunaan istilahnya yang berbeda ya. Nah, bagian dari teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum atau gambaran awal tentang apa yang disampaikan oleh penulis ya. Kemudian bagian berikutnya yaitu deretan penjelas, inti penjelasan apa yang disampaikan. Kemudian interpretasi atau pandangan bisa juga berisi simpulan. Kemudian ciri yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. Kemudian yang ketiga, faktualnya memuat informasi yang bersifat keilmuan, misalnya sains. Nah, di pertemuan sebelumnya kalian sudah beri contoh ya, misalnya fenomena pelangi, fenomena hujan, fenomena gempa bumi, itu bersifat keilmuan, misalnya sains. Kemudian kita masuk ke bagian-bagian teks eksplanasi, yaitu satu, pernyataan umum, kemudian yang kedua, deretan penjelas, yang ketiga, interpretasi atau simpulan. Sudah dijelaskan di slide sebelumnya tadi ya. Nah, coba perhatikan contoh teks di samping anak-anak. Kita baca bersama-sama ya. Teks ini berjudul tentang penularan COVID-19. COVID begitu cepat menular dari satu manusia ke manusia lainnya. Jumlah korban dan angka kasus kian meningkat. Hingga tulisan ini dibuat, jumlah kasus mencatat lebih dari 502.000 kasus di Indonesia, sedangkan di dunia mencapai lebih dari 58,7 juta kasus. Nah, anak-anak, ini di paragraf pertama sudah Bu Dewi beri tanda kotak warna merah ya. Nah, itu merupakan bagian dari pernyataan umum. Bagian teks eksplanasi pernyataan umum. Nah, sekarang kita baca yang ke paragraf 2. COVID-19 ditularkan dari seseorang yang terkena virus SARS-CoV-2 ke orang lainnya. Penyakit ini dapat menyebar melalui droplet atau tetesan air dari hidung, mulut, atau bagian lain dari tubuh manusia. Penularannya dapat terjadi pada saat batuk, bersin, atau berbicara. Kemudian di paragraf 2 ini merupakan bagian dari deretan penjelas ya. Tadi kan yang pertama dijelaskan juga mengenai pernyataan penularan COVID ya. Barulah yang di paragraf 2 ini dijelaskan. Kemudian coba kita baca yang paragraf 3. Seseorang juga dapat terinfeksi COVID-19 bila tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Ini alasan mengapa penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih 1 meter dari orang lain. Nah, ini anak-anak di paragraf ketiga ini masih merupakan deretan penjelas ya, karena masih menjelaskan penjelasnya bagaimana COVID itu ditularkan ya. Jadi yang di paragraf 23 yang ada kotak warna hijau ini merupakan bagian dari teks eksplanasi deretan
penjelas. Kemudian yang paragraf keempat, kita baca bersama lagi. Droplet juga dapat melekat atau jatuh pada benda di sekitarnya, kemudian menularkan penyakit pada orang lain yang menyentuh benda yang sudah terkontaminasi droplet penderita. Bila tangan kita yang terkontaminasi menyentuh mata, hidung, atau mulut, maka kita dapat terinfeksi COVID-19. Ini adalah alasan pentingnya mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer. Nah, anak-anak di paragraf 4 ini merupakan bagian interpretasi atau simpulan. Di sini berisi tentang saran juga ya anak-anak ya tadi ya, yang ditandai dengan ini adalah alasan pentingnya mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer. Ini merupakan bagian simpulan ya yang berisi tentang saran. Nah, ini sudah bisa kamu lihat ya tanda-tandanya ya. Ini dari masing-masing bagian teks eksplanasi. Berikutnya, menyajikan hasil teks eksplanasi. Nah, anak-anak sebelum menyajikan teks eksplanasi nanti, sebelum kamu membuat teks eksplanasi juga, nah ini harus berlatih dulu bagaimana cara mengomentari hasil ya, mengomentari hasil dari teks eksplanasi. Nah, sebelumnya berkomentar itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu berupa kritik atau penolakan dan berupa dukungan atau pujian. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Perhatikan contoh komentar berikut. Nah, itulah gara-gara kebiasaan kita membuang sampah di sembarang tempat, selokan meluap, akhirnya banjir. Siapa lagi yang menderita kalau bukan masyarakatnya itu sendiri? Makanya lain kali kalau membuang sampah harus di tempat yang benar agar musibah itu tidak terjadi lagi. Nah, pernyataan di atas merupakan contoh kritik atau penolakan terhadap isi suatu teks eksplanasi, yaitu tentang terjadinya banjir. Nah, ini anak-anak ditandai dengan kalimat yang terakhir ini. Ya, nah ini merupakan penolakan. Nah, kemudian kita lihat contoh yang berikutnya. Nah, ini untungnya gempa itu tidak terjadi pada malam atau dini hari. Kalau itu yang terjadi siang hari, tentu banyak korban. Syukur pula para warga tidak panik sehingga mereka dapat menyelamatkan diri tanpa ada yang terluka. Kejadian itu harus menjadi pelajaran bagi kita tentang cara menghadapi musibah, khususnya gempa. Nah, pernyataan di atas itu merupakan contoh dukungan atau pujian terhadap isi suatu teks eksplanasi tentang terjadinya suatu kejadian, yaitu tentang gempa. Ini ditandai dengan kalimat terakhir yang sudah Bunda Dewi beri tanda garis ya. Jadi anak-anak sebelum menulis atau menyusun teks eksplanasi, kalian belajar mengenai berkomentar dari hasil pekerjaan teman maupun hasil pekerjaan sendiri ya. Itu berkomentar, itu setuju atau tidak. Nah, anak-anak terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini ya. Lebih bermanfaat lagi, silakan kamu share link video ini ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.